hamba yang kafir. Dan para malaikat melaknat orang-orang yang kafir. Hatta binatang-binatang sekalipun juga melaknat orang-orang kafir yang berjalan di muka bumi. Dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Orang-orang yang kafir, mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah Ta'ala di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladhina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk yang berjalan di bumi, yang melata di bumi ini, dari seluruh makhluk Allah yang melata berjalan di bumi adalah orang-orang yang tuli dan bisu, yang mereka itu tidak memahami sama sekali. Ini orang-orang kafir yang disifati Allah tuli dari mendengar kebenaran dan bisu dari mengikrarkan yang hak. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Allah muliakan manusia ini. Tapi ayat berikutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke derajat yang serendah-rendahnya. Kami kembalikan manusia yang telah diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan, ini dikembalikan Allah ke serendah-rendahnya. Kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putusnya, itu surga. Dan tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang yang beriman ini mulia, dirahmati Allah. Sedangkan orang-orang yang kafir dibenci, dilaknat, dikutuk, dan bagi mereka kehinaan di dunia dan di akhirat. Karena mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka Allah pun menghinakan mereka. Sedangkan orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah, taat kepada Allah, menghambakan diri, merendahkan diri kepada Allah serendah-rendahnya, maka Allah angkat derajat mereka di dunia dan di akhirat. Ini sunnatullah, ketetapan Allah. Siapa yang ridha menghambakan diri kepada Allah, tawadhu, rendah hati, menyembah Allah, Allah muliakan. Tapi siapa yang tidak ridha menyembah Allah, tidak mau tawadhu, merendahkan diri kepada Allah, penguasa langit dan bumi, maka dia direndahkan Allah serendah-rendahnya. Ya. Di barang siapa yang menginginkan kemuliaan dengan cara mentaati Allah, maka yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan di sisi Allah semua. Yang kemudian jamaah sekalian, seorang mukmin, setiap mukmin, setiap muslim dan muslimah diperintahkan Allah untuk mencintai Allah Ta'ala dan sesama kaum mukminin. Kita diperintahkan untuk mencintai Allah Ta'ala dan mencintai hamba-hamba Allah yang beriman. Di satu sisi, kita diperintah untuk membenci semua yang disembah selain Allah, patung-patung, berhala, semua yang disembah selain Allah dan para penyembahnya. Berarti kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang mukmin dan membenci orang-orang kafir. Dan cinta dan benci ini karena Allah. Cinta dan benci seorang mukmin ini karena Allah. Dia mencintai siapa yang dicintai Allah dan membenci siapa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan hal ini ya, mencintai dan membenci karena Allah, ini bagian tak terpisahkan dari kalimat tauhid, dari kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan masalah huruf, bukan masalah cabang, ini masalah prinsip, masalah mendasar. Itu mencintai orang-orang mukmin, dekat kepada mereka, loyal terhadap mereka, wala terhadap mereka, dan membenci orang-orang kafir, memusuhi mereka, menjauhkan diri dari mereka, berlepas diri dari mereka. Ini salah satu konsekuensi dari kalimat tauhid, dari kalimat la ilaha illallah. Jadi sangat penting, sangat mendasar sekali, ya, sangat prinsip sekali. Akan tetapi, ya, Islam tidak melarang
umatnya untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Jadi kita diperintah untuk membenci semua orang kafir, berlepas diri, tidak mencintai mereka, tidak bersimpati kepada mereka, karena mereka menentang Allah dan Rasul. Ya. Pada waktu yang sama, kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka, juga berlaku adil. Kalau berlaku adil wajib hukumnya. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah tidak melarang kalian, wahai orang yang beriman. Allah tidak melarang kalian Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari tempat kediaman kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil. Ini ya. Jadi kita tidak boleh menzalimi orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam, hidup berdampingan dengan kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin. Kita tidak boleh menzalimi mereka, mengusik mereka, berbuat jahil terhadap mereka, tidak boleh. Kita tidak boleh menzalimi mereka, mengurangi harta mereka, tidak boleh. Tapi pada waktu yang sama kita wajib membenci mereka. Kenapa kok kita benci? Karena Allah menyuruh kita seperti itu. Kita membenci mereka karena Allah memerintahkan kita untuk membenci mereka. Nah, oleh karena itu kaum muslimin dilarang untuk meniru-niru mereka. Dilarang untuk meniru-niru atau menyerupakan diri kita dengan mereka. Dan hal ini diistilahkan oleh para ulama dengan tasyabbuh. Tasyabbuh artinya meniru-niru suatu kaum. Jadi tasyabbuh itu secara bahasa maknanya meniru-niru suatu kaum. Nah, kalau kaum yang ditiru itu kaum beriman, kaum yang saleh, bagus, kita diperintahkan, ya. Tapi kalau kaum yang ditiru itu orang-orang kafir atau orang fasik, kita dilarang. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, ya. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk dalam golongan mereka. Itu riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ya. Siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan kaum tersebut. Nah, hadis ini mengarahkan kita untuk mencintai kaum mukminin, mencintai Rasulullah SAW dan para sahabatnya, supaya kita digolongkan dalam golongan mereka. Dan hadis ini juga melarang keras kita meniru-niru orang-orang kafir, agar kita tidak termasuk dalam golongan mereka. Juga karena meniru-niru orang kafir, ya, menyerupakan diri dengan orang kafir, itu akan berakibat timbulnya kedekatan hati dengan mereka. Dan ini tidak bisa dipungkiri, ya. Para ulama berkata, apa hikmahnya kita dilarang tasyabbuh? Apa hikmahnya kita dilarang meniru-niru gaya hidup, cara berpakaian, cara berlagak, cara bergaya orang kafir, baik cara makannya, cara minumnya, cara ucapkan selamat, cara melakukan pesta atau tradisi-tradisi apapun yang merupakan ciri khas mereka, kita dilarang meniru. Sampai dalam potongan rambut, ya. Potongan rambut, cara berpakaian atau model pakaian, cara makan, cara minum, ya, tradisi ketika makan, ketika minum dan sebagainya. Kita dilarang meniru mereka. Kenapa? Karena keserupaan dalam hal fisik, keserupaan dalam hal lahir, secara lahir, ini akan menumbuhkan kedekatan kepada mereka dalam hati, ya. Akan menimbulkan rasa kedekatan dan keakraban terhadap mereka. Dan ini tidak bisa dipungkiri, ya. Sebagai contoh misalnya,
Kalau kita punya anak ya, usia mungkin 8 tahun, 9 tahun sekitar itu, maka kemudian seorang ayah memberikan dan memakaikan kepadanya seragam tentara, lengkap dengan sepatunya, dengan topinya dan sebagainya. Dia kecil, kita kasih seragam tentara suruh pakai. Nah setelah itu bagaimana sikapnya? Bagaimana sikap dan perilaku anak yang pakai seragam tentara tadi? Apakah sama sikapnya dengan sikap ketika dia memakai pakaian biasa? Tentu tidak. Ya. Anak kecil ketika dia pakai seragam tentara, dia akan meniru tentara. Cara jalannya pun juga meniru tentara. Ya. Kata-katanya dalam ucapan juga tegas. Ya. Maju, mundur, ayo, ya. Waspada. Jadi ketika dia pakai seragam tentara, langsung perilakunya menyerupai tentara. Ya. Hatta tentara yang beneran sekalipun, ya, apakah sama cara berjalannya, cara bersikapnya ketika dia sedang pakai seragam resmi, seragam tentara itu, dengan ketika dia pakai pakaian sipil, ketika tentara itu menggunakan pakaian sipil, sedang belanja di pasar misalnya, pakai kaos, pakai sendal misalnya. Apakah sama cara berjalan, cara bersikapnya ketika dia pakai seragam tentara dengan pakai pakaian sipil? Tentu tidak sama. Ini membuktikan bahwa pakaian itu penampilan lahir berkesan, berbekas, ya, berpengaruh pada hati. Ya. Demikian juga seorang pemuda ya, yang berpakaian sholat misalnya, ketika dia mengenakan pakaian muslim yang layak bagi seorang untuk sholat, ya, yang mencirikan kesolehan, ya, busana yang mencirikan kesolehan. Dengan ketika dia orang yang sama pakai pakaian artis misalnya, yang biasa dipakai artis, ya, celana levis atau jeans dan kaos, ya, pokoknya meniru gaya artis. Apakah sama nanti perilaku dan sikapnya? Tidak akan sama perilaku. Ada orangnya itu juga orang yang sama. Ya. Ketika menggunakan pakaian seperti ini berpengaruh pada hatinya, jiwanya. Ketika menggunakan pakaian yang seperti itu berpengaruh juga pada jiwanya. Penampilan lahir itu menumbuhkan berpengaruh pada jiwa, pada hati. Dan seorang yang berpakaian model orang kafir, bergaya orang kafir, dia akan timbul dalam hatinya rasa simpati dan ingin menyerupai mereka sampai dalam hati, bukan cuma fisik saja, bukan cuma lahiriah. Secara batinnya pun juga akan ingin berakhlak seperti mereka, berperilaku seperti mereka. Bukan cuma penampilan lahir saja, tapi itu berpengaruh pada hati dan jiwa. Ya. Dan jangan ditanya betapa gembiranya orang-orang kafir kalau melihat para kaum muslimin, para pemuda kaum muslimin, mereka berduyun-duyun menghadiri konser barat, ya, konser yang artisnya barat. Itu betapa gembiranya mereka menyaksikan hal itu, dan betapa gembiranya mereka, betapa sejuk hati mereka melihat pemuda-pemuda dan pemudi muslim meniru pakaian mereka, ya, remaja-remaja muslim atau muslimah berpakaian model orang-orang barat. Mereka gembira dan senang sekali, karena berarti orang-orang ini mengikuti jejak mereka, ya, dan bersimpati kepada mereka. Itu kita dilarang, sementara kita kaum muslimin dilarang untuk mencintai orang kafir, dilarang bersimpati, berakrab dengan mereka, ya, bersahabat karib dengan mereka, ya, berkawan karib dengan mereka kita dilarang, menjadikan mereka teman dekat dilarang, sebagai penasihat apalagi, sebagai pemimpin apalagi, ya. Jadi kita wajib membenci orang-orang kafir karena Allah. Nah kalau kita meniru gaya hidup mereka, maka kita otomatis akan mencintai mereka. Itu berpengaruh, kita akan mencintai dan simpati, akan merasa dekat dengan mereka, ya. Jadi kesamaan lahir, kesamaan secara lahiriah itu berpengaruh pada jiwa, pada hati. Akan timbul rasa kedekatan, keakraban, ya, keselarasan. Itu pasti, nggak mungkin dihindari. Jangankan itu, ya. Misalnya kalau di antara antum ada yang pakai arloji, pakai jam tangan, kemudian ternyata sama dengan arloji kawannya, mereknya sama, model dan mereknya sama. Hanya kesamaan secara itu saja akan menimbulkan rasa kedekatan dan simpati, karena sama-sama mereknya, sama-sama merek
Allah jenuh. Cuma karena itu timbul simpati dan rasa dekat, rasa akrab. Juga kalau antum bawa mobil, ya, bawa mobil katakanlah misalnya Rush atau Terios atau yang lain, ya, antum bawa mobil yang mereknya Rush, tipenya seperti itu. Terus ketika di jalan raya ada mobil yang di samping antum atau di depan antum yang sama, mereknya sama, serinya sama. Bagaimana perasaan kita? Akan timbul rasa kedekatan dengan orang itu, ya. Hanya gara-gara mobilnya sama mereknya, mobilnya sama dan serinya sama, apalagi warnanya sama, ya. Timbul rasa simpati dan rasa akrab gara-gara cuma karena masalah itu, ya. Jadi kesamaan secara fisik berpengaruh pada hati, pada jiwa, ya. Itu. Nah, sementara kita tidak boleh akrab, tidak boleh simpati, tidak boleh dekat dengan orang-orang kafir. Maka jangan sampai kita meniru-niru gaya hidup mereka. Itu hikmah. Hikmah yang kedua, sikap meniru-niru orang kafir, berlaga atau bergaya seperti mereka, itu muncul karena rasa rendah diri terhadap mereka, ya. Ditimbulkan atau dimotivasi karena rasa kagum terhadap orang kafir, menganggap mereka super. Orang kafir ini orang-orang yang unggul, punya kelebihan, sedangkan kita rendah. Kita ini banyak kelemahan dan kekurangannya. Kita ini rendah. Nah, supaya kita merasa mulia, kita meniru mereka, meniru orang-orang yang kita anggap punya kelebihan atau dikagumi. Nah, jadi sikap meniru orang kafir itu tidak bisa dipungkiri, ya. Siapa saja yang meniru orang kafir, sengaja meniru orang kafir, itu dalam hatinya pasti ada rasa kekaguman terhadap mereka, rasa kagum, ya. Dan dalam waktu yang sama juga merasa rendah diri, rasa rendah diri, minder, rendah diri terhadap orang kafir, rasa kurang lengkap gitu, ya, sehingga meniru gaya hidup mereka. Itu nggak bisa dipungkiri, ya. Sedangkan kita tidak boleh merendah, tidak boleh menganggap diri kita sebagai kaum muslimin rendah dibanding orang kafir. Tidak. Justru dalam timbangan Allah, dalam penilaian Allah, orang-orang mukmin ini mulia. Bagaimanapun kualitas imannya, tingkat imannya, kadar amal soleh, meskipun, ya, selama dia beriman, berikrar 2 kalimat syahadat dan jujur dalam ikrar 2 kalimat syahadat serta dia melaksanakan perintah Allah yang wajib, batasnya wajib saja, maka dia tinggi derajat. Sedangkan orang kafir, meskipun dia kaya raya dan berperadaban, teknologi yang maju, ya, maju dalam segala hal, tapi dia kafir kepada Allah, dalam timbangan Allah itu rendah sekali. Rendah. Ini timbangan Allah, penilaian Allah. Nah, kalau sampai seorang muslim menilai orang kafir itu tinggi, ya, mulia, sehingga dia meniru atau menyerupakan dirinya dengan orang kafir, berarti dia menentang penilaian Allah, ya. Dia melanggar penilaian Allah, tidak ridho dengan penilaian Allah. Jadi kita jangan kagum terhadap orang-orang kafir karena kemajuan peradaban mereka, karena teknologi mereka yang canggih, karena ekonomi mereka yang maju pesat, ya, tubuh mereka sehat-sehat dan sebagainya, ya. Jangan terkecoh, jangan terpedaya, jangan silau dengan mereka. Segala prestasi yang mereka raih ketika mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, prestasi semua tidak diberkahi oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak memberkahi kecuali hamba-hamba yang diridhoi, ya. Jadi keberkahan Allah itu terkait dengan ridhoi. Jika Allah meridhoi seorang hamba, Allah memberkahi, rezekinya diberkahi, keturunannya diberkahi. Jika Allah tidak ridho dengan hambanya, rezeki yang Allah berikan kosong dari keberkahan. Allah tidak memberkahi sama sekali, tidak ridho, karena itu tidak diberkahi, ya. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita semua, jangan sampai kita silau dengan mereka. Di surat Al-Imran ayat 190-an Allah berfirman, "La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad." Janganlah kalian terpedaya, tertipu oleh kebebasan orang-orang kafir itu dalam berpindah-pindah di muka bumi, ya. Kadang di Eropa, kadang Asia, dengan mudah, ya, dia berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, mungkin untuk urusan bisnis, kadang untuk urusan wisata, turisme, ya, untuk urusan apa saja. Mereka karena kaya, ya. Karena kaya,
bisnisnya maju, mereka dengan mudah berpindah-pindah dari dunia, dari satu negeri ke negeri yang lain, ya. Dengan pesawat misalnya sekarang, apalagi sekarang ya, seolah ayat ini turun untuk zaman sekarang, seolah ya. Allah berfirman, jangan kau terpedaya, tertipu, ya, dengan kebebasan dan betapa mudahnya orang-orang kafir itu takol berpindah-pindah dari satu kota ke satu negeri ke negeri yang lain. Itu semua adalah kesenangan yang sedikit, kata Allah. Mata'un qalil, kesenangan yang sedikit, yang singkat. Wa ma'wahum jahannam, sedangkan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Juga Allah mengingatkan di surat Al-Baqarah, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Dijadikan indah dalam pandangan orang kafir kehidupan dunia. Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya. Dihiaskan bagi orang kafir itu kehidupan dunia. Mereka memandang indah dan dunia itu seolah berpihak, seolah ya. Jadi dihiaskan bagi orang kafir kehidupan dunia. Dan mereka mengolok-olok orang mukmin. Mengolok-olok orang mukmin, merendahkan, mencibir orang mukmin dengan karikatur-karikaturnya, dengan pernyataan seperti itu. Jelas mereka merendahkan orang muslim. Padahal Allah berfirman, "Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah." Padahal orang yang bertakwa kepada Allah nanti di atas mereka pada hari kiamat. Jadi orang yang beriman akan di atas orang-orang kafir, di atas secara tempatnya dan kedudukannya. Orang yang beriman nanti di surga yang tinggi, di atas surga itu di atas langit yang 7. Surga al-ma'wa, surga itu di atas langit yang 7, di atas langit yang ke-7. Sedangkan neraka itu di tempat yang paling rendah, paling dasar. Dan juga para penghuni surga itu kedudukannya tinggi, mulia kedudukannya, ya. Posisinya juga tinggi, kedudukannya juga mulia, tinggi. Sedangkan orang-orang yang kafir, mereka tinggal di neraka yang tempatnya sangat rendah dan kedudukan mereka hina, direndahkan. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Orang yang bertakwa jauh di atas mereka nanti pada hari kiamat. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita sebagai kaum muslimin dilarang keras oleh Islam, oleh agama kita untuk meniru-niru tradisi atau budaya yang itu merupakan ciri khas mereka. Jadi saya garis bawahi kata-kata ciri khas mereka. Ini makna tasyabbuh yang dilarang, itu meniru tradisi atau kebiasaan orang-orang kafir yang itu merupakan ciri khas mereka. Kalau bukan merupakan ciri khas, tidak dilarang. Apa contohnya yang tidak dilarang? Misalnya, orang-orang kafir itu biasa menggunakan arloji, jam tangan, dan ini mereka yang memproduksi, ya. Mereka yang memproduk jam tangan, dan mereka yang pertama kali memperkenalkan jam tangan. Nah, apakah kita tidak boleh menggunakan jam tangan? Ya. Mereka yang pertama kali memproduksi mobil, dan mereka biasa naik mobil. Apakah kita tidak boleh naik mobil? Mereka yang pertama kali menemukan laptop atau komputer, ya. Apakah kita tidak boleh menggunakan komputer? Tidak. Kenapa? Karena itu bukan ciri khas mereka. Semua orang di dunia pakai mobil, ya. Bukan cuma orang kafir saja. Hampir semua penduduk dunia pakai kendaraan mobil, pakai arloji, pakai laptop dan sebagainya. Jadi ini bukan ciri khas mereka. Artinya kalau ada orang bawa laptop, kita tidak berkata, oh ini orang Kristen. Enggak. Atau orang pakai arloji, ini orang kafir. Enggak. Karena semua orang pakai. Ya, jadi kalau semua orang ini bukan ciri khas mereka, kita tidak dilarang meniru-niru. Ya. Termasuk juga pakaian laki-laki, ya, seperti yang saya pakai ini, kemeja dan celana panjang. Ini awalnya pakaian orang kafir. Awalnya mereka yang pakai, orang-orang Eropa. Dan negeri-negeri Islam sejak mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai awal abad 20, ya, tahun 1920-an, di negeri Islam tidak ada yang pakai celana panjang atau kemeja seperti orang Eropa. Tidak ada. Mereka punya pakaian khas kaum muslim. Tapi setelah negara Eropa menjajah negeri-negeri Islam tahun 1900-an ya, atau sebelum itu, nah ketika penjajahan negeri-negeri Eropa menimpa negeri-negeri Islam, maka pakaian mereka pun menyebar, ya. Pakaian orang-orang Eropa, pakaian Inggris, pakaian Belanda,
Prancis ini menyebar di Afrika, di Asia, dan dipakai oleh masyarakat Muslim, oleh sebagian masyarakat Muslim, dan juga akhirnya dipakai oleh penduduk Cina, India, Afrika, menyebar di seluruh negeri, di seluruh dunia, sehingga pakaian seperti ini tidak lagi merupakan ciri khas mereka, karena itu tidak dilarang, dilarang. Ya. Jadi yang dilarang itu adalah meniru-niru gaya hidup tradisi yang merupakan ciri khas mereka. Seperti apa contohnya? Seperti kalung salib atau pakai aksesoris salib. Ini ciri khas mereka, dan itu masuk bagian agama bahkan ya. Jadi menggunakan salib ini perkara keagamaan, perkara agama. Kita sangat dilarang untuk memakai kalung salib atau perhiasan salib. Tidak mesti dikalungkan ya. Mungkin tas yang ada salibnya ya. Tas yang kadang ada salibnya, ada atribut salib, atau kaos ya. Kaos sepak bola yang ada gambar salib. Sebagian anak-anak muda kadang pakai kaos grup sepak bola Barcelona ya. Barcelona atau AC Milan ya. Padahal itu jelas ada salibnya ya. Jadi di antara grup-grup sepak bola Eropa ada yang pakai logo salib, yaitu Barcelona dan AC Milan. Itu ada salibnya. Nah, kalau anak muda pakai itu, maka dia menggunakan atribut salib. Itu dilarang keras ya. Atau di mobil misalnya, di mobil ada salib ya. Jadi kaum muslimin dilarang untuk menggunakan atribut salib di semua keadaan, semua bidang ya. Dilarang. Kalau ini ciri khas mereka. Juga menghias pohon Natal, menghias pohon Natal. Ini tradisi mereka, kita dilarang ya. Demikian juga mengucapkan selamat hari Natal, mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Nasrani. Ini sangat dilarang keras dalam Islam, karena ini berarti kita merestui dan meridhoi ritual mereka ya. Kalau seorang muslim mengucapkan selamat hari Natal, berarti dia merestui ritual ini, padahal ini bagian dari keagamaan ya. Dan para ulama Islam telah sepakat pula ijma, seperti dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah. Ibnu Qayyim menukil ijma kaum muslimin, sepakatan bulat kaum muslimin tentang terlarangnya seorang muslim ikut merayakan hari-hari besar umat Islam, baik Nasrani, Yahudi, dan yang lain. Jadi umat Islam dilarang ikut hadir atau merayakan hari-hari besar keagamaan mereka, dan juga dilarang mengucapkan selamat pada mereka. Bukan cuma hadir, ikut merayakan, tapi mengucapkan sekedar ucapan selamat saja dilarang. Ya. Juga termasuk tasyabbuh yang dilarang adalah mengucapkan selamat tahun baru terkait dengan perpindahan tahun miladiah ya. Tahun miladiah dari akhir Desember ke awal Januari atau 1 Januari ya. Merayakan tahun baru ini, tahun baru 1 Januari, ini tradisi mereka, tradisi orang kafir, dan di situ ada muatan keagamaan, ada unsur keagamaan mereka. Maka kita kaum muslimin dilarang ikut merayakan malam tahun baru atau bergembira, sekedar bergembira saja. Saya tidak hadir, saya tidak merayakan, cuma saya gembira dengan datangnya tahun baru. Sekedar gembira saja dilarang keras. Apalagi ikut merayakan. Bagaimana bentuk merayakan tahun baru? Dengan cara apapun, misalnya hanya dengan menyalakan kembang api saja. Ya. Pas malam tahun baru, ya, seorang muslim menyalakan kembang api, haram hukumnya. Dia telah maksiat kepada Allah, telah durhaka kepada Allah. Kalau sampai menyalakan kembang api pada malam tahun baru. Atau kalau di sebagian daerah di sini ada tradisi bakar-bakar jagung. Ya. Pas malam tahun baru, mereka duduk-duduk ngobrol ya, sambil bakar-bakar jagung. Ini pun juga dilarang ya, karena ini terkait dengan memeriahkan malam tahun baru. Jadi tidak mesti dengan menghadiri konser atau dengan pesta-pesta, tidak. Hanya sekedar duduk di depan rumah, menyalakan kembang api atau bakar-bakar jagung. Ini termasuk ikut merayakan malam tahun baru, dan ini dilarang dalam syariat kita. Dan ini harus kita sebarluaskan kepada saudara kita, kerabat kita. Jangan merayakan, jangan ikut memeriahkan malam tahun baru. Jangan ikut mengucapkan selamat tahun baru.
Ini tahun baru mereka, tahun baru orang-orang kafir, dan ini tradisi mereka. Maka kita jangan ikut tradisi mereka. Sebab peringatan Nabi tegas, barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Nah, Syekhul Islam berkata, hadis ini paling tidak menunjukkan keharaman perbuatan itu, keharaman meniru suatu kaum yang kafir, dan dalam beberapa kasus benar-benar memindahkan seseorang dari Islam kepada kafir. Ya. Jadi tasyabuh meniru orang kafir itu bisa membuat seorang murtad keluar dari Islam. Kalau sampai meniru orang kafir, dia bisa keluar dari Islam, murtad gara-gara ini. Dalam beberapa kasus, ya. Paling tidak dia terjatuh dalam perbuatan haram. Jadi yang jelas antara dia bisa keluar dari Islam atau jatuh dalam perbuatan haram. Ya. Ini bahaya meniru-niru tradisi orang kafir. Lantas apa yang kita lakukan kalau datang malam tahun baru 1 Januari? Ya, kita nggak ada acara khusus. Selesai sholat berjamaah, selesai sholat isya di masjid, kita tidur supaya bisa tahajud, supaya bisa bangun nanti di akhir malam. Atau kalau kita belum menyantap makan malam, setelah sholat isya ya kita menyantap makan malam, setelah itu kita tidur. Gak usah ikut hingar-bingar atau tradisi yang ada di sekitar kita. Ya. Dan subhanallah, ya. Jadi merebaknya tradisi merebaknya sikap tasyabuh meniru tradisi orang kafir, ini salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Dalam satu hadis yang Nabi bersabda sallallahu yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku mengikuti tradisi orang-orang kafir, ya. Sedikit demi sedikit. Para sahabat bertanya, apakah yang bermaksud itu orang-orang Persia dan Romawi, Al-Rum wal Furs, tradisi orang Romawi dan Persia? Nabi menjawab, siapakah manusia selain mereka? Ya. Siapa lagi kalau bukan mereka? Tradisi orang-orang Romawi dan Persia. Dalam hadis yang lain yang sahih riwayat Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin dira'an bi dira' hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh nanti kalian, ini prediksi kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini wahyu. Sungguh nanti kalian benar-benar akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk dalam lubang dot itu kadar padang pasir, yang kalau masuk ke pasir itu jalannya berkelok-kelok di bawah pasir, di dalam pasir itu jalannya berkelok-kelok, ya, bersembunyi di pasir. Nah, nanti tadi bersabda, kalau orang-orang sebelum kalian itu masuk ke situ, kalian akan ikut masuk ke situ. Para sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Beliau menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini kabar dari Nabi. Bahwa nanti umatnya atau sebagian umatnya akan getol, akan antusias sekali untuk mengikuti jejak orang-orang sebelum kita, itu umat Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk dalam lubang kadal padang pasir, umat Islam akan masuk situ, meniru mereka sampai seperti itu, ya. Dan itu terjadi saat ini, kita saksikan, ya. Apa yang dikabarkan tadi kita saksikan saat ini. Umat Islam meniru tradisi orang kafir, bahkan sampai dalam sistem perekonomian, sistem perpolitikan, sistem pendidikan, sistem media massa, sistem semua, dalam semua sistem hukum, ya. Jadi umat Islam mengadopsi, menyerap semua yang datang dari barat. Dalam sistem ekonomi misalnya, sistem ekonomi kapital, sistem ekonomi riba, ya, yang diterapkan di negeri Islam, perekonomian yang jauh dari syariat, perekonomian yang ribawi, bank-bank ribawi, muamalah ribawi, ya. Sistem pendidikannya mengikuti barat, sekuler. Sistem politiknya mengikuti barat, sistem hukum, sistem budaya mengikuti barat. Bukan cuma masalah berpakaian saja, bukan cuma potongan rambut atau berpakaian, sampai dalam sistem mengelola negara, ya. Cara mengelola negara, ya. Dari sisi politiknya, ekonominya, hukumnya, budaya, pendidikan. Jadi negara itu didesain sesuai dengan seperti barat, ya.
Subhanallah, ini apa yang dikhawatirkan atau dikabarkan oleh Nabi terjadi. Dan ini salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Juga termasuk tradisi yang sangat dilarang dalam Islam. Tradisi mereka yang kita dilarang mengikutinya adalah seperti mengucapkan cara mereka memberikan penghormatan kalau ketemu atau kalau nelpon. Kalau mereka nelpon atau berbicara ketemu, mereka biasa mengucapkan selamat pagi dengan bahasa mereka, ya. Good morning, good night, selamat pagi, selamat malam. Ini tradisi mereka dalam mengucapkan salam atau penghormatan. Dan kita dilarang mengucapkan seperti ini. Tapi apa yang kita ucapkan kalau kita bertemu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang lebih sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini salam yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan juga oleh Rasulnya SAW. Dan ini ciri khas kita. Ini sunnah Nabi kita, ini syariat kita, dan ini tradisi kaum muslimin. Sedangkan ucapan selamat pagi, selamat malam ini tradisi orang kafir. Maka kita nggak boleh ikut-ikutan mengucapkan seperti itu. Ya. Juga termasuk tradisi mereka yang dilarang kita ikuti adalah merayakan hari ulang tahun. Hari ulang tahun pribadi, ya. Diri kita atau anak kita, ya, nggak boleh. Jadi kita nggak boleh mengadakan hari ulang tahun untuk diri kita atau untuk anak-anak kita. Dan kalau kita diundang atau anak kita diundang untuk merayakan hari ulang tahun kawannya, jangan kita izinkan. Mungkin anak kita pengen, kita kasih beritahu, kasih pemahaman. Ini bukan budaya kaum muslimin. Ini menyalahi agama kita. Ya. Tradisi memperingati hari ulang tahun ini tradisi orang-orang Nasrani. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan seperti itu. Ya. Ini. Kemudian juga standing party, ya. Mengadakan pesta dengan berdiri, makan sambil berdiri. Ya. Jadi di pesta-pesta makan sambil berdiri, tidak disediakan kursi untuk tempat duduk. Nah, makan sambil berdiri ini tradisi mereka, dan kita nggak boleh ikut-ikutan. Ya. Juga seperti mengheningkan cipta. Kalau ada seorang yang meninggal, dari tokoh atau orang yang terhormat, maka kadang-kadang dihimbau, ya, untuk mengenang jasa orang yang kita hormati, yang kita muliakan itu. Mari kita mengheningkan cipta. Maka orang diminta untuk mengheningkan cipta, meskipun setengah menit, ya, setengah menit atau kurang dari itu. Ini tradisi mereka, tradisi orang-orang Nasrani, dan kita dilarang mengikuti semacam ini. Ini tradisi mereka. Juga minum dengan tangan kiri. Sebagai etika yang diajarkan di sekolah-sekolah, ya. Mereka kalau makan dengan tangan kanan, ya, tapi kalau minum dengan tangan kiri. Ini keliru. Karena Nabi jelas-jelas melarang, ya. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kita bukan cuma dilarang meniru orang kafir dari bangsa manusia, kita juga dilarang meniru mereka yang kafir dari bangsa jin. Ya. Karena orang yang kafir itu bukan cuma manusia dan jin, syaitan kafir. Ya. Kita dilarang mengikuti gaya orang kafir maupun gaya syaitan yang kafir. Dan syaitan kafir semua. Nah, ini sebagai contoh dari budaya atau tradisi orang-orang kafir yang kita dilarang keras untuk mengikutinya. Juga saya tambahkan lagi budaya pacaran, ya. Itu ketika seorang pemuda melamar seorang pemudi, maka sebelum melanjutkan ke akad pernikahan, sebelum sampai ke akad pernikahan, keduanya membutuhkan waktu, ya, menghabiskan waktu mungkin 3 bulan atau lebih atau sekian bulan untuk saling berkenalan, saling ta'aruf di antara mereka, saling menjajaki dengan pergi bersama, ya, berkhalat, pergi berdua ke tempat makan atau ke tempat, ya, pergi berdua berkhalat. Ini budaya orang-orang kafir, budaya orang-orang Eropa yang tidak mengenal larangan berkhalwat dan sebagainya. Nah, kita kaum muslimin dilarang keras untuk mengikuti budaya ini. Ya. Katakanlah, ya,
tradisi ini tidak sampai menjerumuskan keduanya dalam perbuatan keji. Ya. Katakanlah, ya, kalaupun tradisi yang buruk ini tidak sampai menggelincirkan keduanya dalam perbuatan yang buruk, tetap ini dilarang dalam syariat kita. Karena berkhalwat dilarang, hukumnya haram. Sekedar berkhalwat hukumnya haram. Ya. Ini. Termasuk juga meniru potongan rambut, tadi sudah saya singgung, ya. Meniru gaya-gaya artis, baik artis barat atau kafir, ya. Cara berpakaian mereka, ya. Atau katakanlah tidak meniru tapi mengagumi, sekedar mengagumi saja dilarang, ya. Sebagian pemuda kadang dia menaruh foto artis atau foto pemain bola atau foto pemusik, ya, yang kafir, status dia kafir di HP-nya atau di kamarnya, di rumahnya. Ini dilarang keras. Ya. Jadi sekedar mengagumi orang kafir, meskipun mereka punya faktor yang layak dikagumi, ya. Misalnya pemain bola misalnya, ya. Pemain bola yang kafir, mereka jago main bola, mereka punya kelebihan, jago main bola. Tapi kita tetap nggak boleh kagum, ya. Nggak boleh mengidolakan, nggak boleh mengidolakan atau kagum atau simpati, ya. Apalagi mereka yang jago dalam musik, dalam nyanyi, dan itu suatu pekerjaan yang haram. Lebih kita dilarang untuk mengagumi mereka. Tapi bukan berarti kita dilarang memanfaatkan teknologi atau hal-hal yang bermanfaat dari mereka. Bukan semua yang dilarang, ya. Sesuatu yang bermanfaat, jelas manfaatnya, boleh dipakai, boleh diterapkan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika perang Khandaq, ya, perang Parit, seorang sahabat beliau itu Salman Al-Farisi memberikan saran, ya, ketika jumlah tentara Quraisy sedemikian banyak, 10.000, sedangkan tentara Islam sedikit, 3.000, tidak sebanyak. Maka sebelum terjadi perang ini, Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana strategi kita, ya. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kasih masukan, ya. Wahai Rasulullah, kami orang-orang Persia, kalau kami dikepung, diserang oleh tentara yang banyak, kami dikepung, kami membuat khandaq, membuat parit. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima usulan ini, ya. Beliau memerintahkan para sahabatnya menggali parit. Padahal ini tradisi orang-orang Persia yang jelas-jelas penyembah api, kafir, ya. Tapi karena tradisi atau strategi ini bermanfaat bagi kaum muslimin, Nabi bersetuju, artinya memerintahkan. Jadi tidak semua tradisi atau budaya, sekali lagi tradisi atau budaya yang merupakan ciri khas mereka dan tidak bermanfaat bagi kaum muslimin. Ini yang kita dilarang untuk meniru atau menyerap tradisi-tradisi semacam itu. Nah ini jamaah sekalian, ya, tentang hal yang harus kita ketahui dan kita sebarluaskan masalah ini. Itu terlarangnya meniru-niru gaya hidup, tradisi atau budaya orang kafir. Kita dilarang. Dan sebaliknya kita kaum muslimin harus bangga, harus memiliki izzah, ya, harus merasa izzah, merasa mulia dan terhormat dengan agama kita. Kita wajib memiliki rasa bangga terhadap agama kita, terhadap syariat kita yang ini dari Allah Ta'ala. Bukan membanggakan diri kita, bukan, tapi membanggakan agama yang diturunkan Allah, syariat yang diturunkan Allah. Kita bangga dengan ini dan kita yakin bahwa inilah yang paling tinggi, sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada sesuatu yang mengungguli. Islam itu tinggi, unggul, dan tidak ada sesuatu yang lebih tinggi atau yang mengunggulinya. Karena ini agama Allah, ini yang diturunkan Allah, Islam, syariat yang diturunkan Allah. Ini yang paling tinggi, paling mulia, paling sempurna. Kita harus merasa bangga dalam hati kita dengan syariat ini. Dan kita menganggap rendah, wajib kita menganggap rendah dan batil semua tradisi atau budaya yang menyalahi syariat ini, ya. Semua tradisi, budaya yang bertentangan dengan syariat ini, kita tidak ragu-ragu ini tradisi yang batil dan buruk. Seperti itu, ya. Dan ini butuh ilmu, ya. Jadi seorang muslim, seorang muslimah yang mengenal, yang paham tentang agama, artinya mengenali kelebihan agama ini, keutamaan agama ini, kesempurnaan agama ini,
pasti dia akan berpegang teguh dengan agama ini. Sebab ini kunci keselamatan dunia dan akhirat. Ini agama satu-satunya yang diturunkan Allah. Ini jalan menuju surga, menuju kejayaan dunia dan akhirat. Agama ini. Ya. Ini. Dan tidak mungkin seorang yang sudah mengenal Islam dengan baik, mengenal kelebihan dan keunggulan Islam, dia akan menyerap atau meniru hal-hal yang bertentangan dengan agama. Mustahil terjadi. Ya. Jadi merebaknya budaya tasabuh atau sebagian masyarakat Muslim yang suka atau getol meniru tradisi orang-orang di luar Islam itu karena kelemahan pemahaman mereka terhadap Islam. Mereka kurang mengenali agama, kurang tahu sisi-sisi keutamaan dan keunggulan agama, sehingga kurang rasa bangga dan kurang rasa pede dengan agama. Ya. Padahal kalau kita tahu kelebihan Islam, kalau mereka dan kita tahu kelebihan agama Islam, kita akan pede dengan agama ini. Kita merasa mulia dengan agama ini dan bersyukur kepada Allah kita dibimbing, diberi hidayah untuk menganut agama ini, satu-satunya agama yang diridhoi Allah Ta'ala. Nah ini teman-teman sekalian, jamaah sekalian, pembahasan kali ini tentang bahaya meniru tradisi di luar Islam. Ya. Sangat berbahaya bagi akidah kita, bagi akhlak dan keselamatan kita. Ini. Baik, kalau ada yang belum jelas atau ada yang menambahkan atau menanggapi, saya silakan. Ya. Baik, ya, jamaah sekalian, jadi itu ya. Hal yang tidak saya sampaikan itu tentang wajibnya seorang mukmin berbeda dengan orang kafir. Wajibnya seorang mukmin berbeda dengan orang kafir tidak hanya dalam akidah. Pertama-tama dalam akidah yang harus berbeda. Dalam akidah, dalam akhlaknya, dalam penampilannya, dalam kepribadiannya, seorang mukmin harus berbeda dengan orang-orang kafir. Enggak boleh sama, enggak boleh meniru mereka. Ya. Juga karena meniru itu terkait dengan rasa simpati, rasa kagum dan kecintaan terhadap mereka. Padahal Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu akan bersama siapa yang dicintainya. Dalam hadis lain, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Seseorang itu akan bersama siapa yang dicintainya pada hari kiamat kelak. Ini. Jadi siapa yang mencintai Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan jujur, insya Allah akan dikumpulkan bersama mereka di akhirat. Tapi siapa yang mencintai orang kafir, ya, mencintai orang kafir dengan jujur, maka dia akan dikumpulkan bersama orang kafir di akhirat, di neraka. Ya. Jadi kalimat atau hadis yang betul-betul jawami'ul kalim, kalimat yang singkat, namun maknanya padat. Ya. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama siapa yang dicintai. Ya. Kalau seorang mencintai orang mukmin, mencintai orang saleh, akan dikumpulkan bersama mereka. Ya. Tapi siapa yang mencintai orang kafir, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka. Ya. Ini sebagai kesimpulan dari apa yang tadi telah saya sampaikan. Ya. Demikian jemaah sekalian. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meneguhkan hati-hati kita untuk tetap istiqamah di atas agama Allah, tetap berpegang teguh dengan syariatnya dan mendakwahkan agama ini, ya, syariat ini kepada seluruh manusia yang bisa kita jangkau dengan dakwah kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Demikian dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.